Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbarur Muhammad Hadiansyah dengan NPM 1708101013. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan saraf tiruan atau singkatannya JST. Nah, di sini mencakup penjelasan umum, flowchart, contoh kasus, lalu ada perhitungan. Penjelasan umum. JST atau jaringan saraf tiruan bisa disebut dengan neural network adalah algoritma yang diterapkan pada mesin atau sistem yang dimana cara kerjanya menggunakan pola jaringan saraf pada manusia. Pada pemrosesannya, jaringan ini memecah bagian menjadi lebih kecil atau neutron agar dalam pemrosesannya dapat lebih sederhana dan ketika hasil setiap bagian digabungkan akan menghasilkan satu kesatuan yang kompleks. Kemudian arsitektur jaringan saraf tiruan. Menurut Haikin, secara umum ada 3 jenis arsitektur dari jaringan saraf tiruan, yaitu jaringan dengan lapisan tunggal atau bisa disebut dengan single layer net. Pada jaringan ini, neuron-neuron diorganisasikan dalam bentuk layer-layer. Jaringan ini adalah tipe feed forward. Input layer dari node sumber tidak dihitung karena tidak ada perhitungan yang dilakukan. Jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net merupakan jaringan dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer. Jaringan ini memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan jaringan lapis tunggal. Namun pelatihannya mungkin lebih rumit. Yang ketiga, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net merupakan jaringan saraf tiruan yang sangat besar, di mana pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif atau sering pula disebut dengan prinsip winner takes all atau yang menanglah yang mengambil semua bagiannya. Gambarnya bisa dilihat sendiri. Lalu ada komponen jaringan saraf. Seperti halnya otak manusia, jaringan saraf juga terdiri dari beberapa neuron dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Pada jaringan saraf, hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi tersebut disimpan pada nilai tertentu pada bobot tersebut. Lalu ada cara kerja JST. Informasi atau input akan dikirim neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan diproses suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan. Tetapi kalau tidak, neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Kemudian, apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Lalu ada flowchart dan contohnya. Di sini saya menggunakan flowchart backpropagation yang merupakan salah satu JST. Mulai inisialisasi, lalu citra biner, ekstraksi ciri, feed forward, kemudian target error tercapai, jika ia selesai, dan tidak kembali ke error backpropagation. Lalu ini ada contoh soalnya. Bila telah ditentukan fungsi aktivasi biner, besar bobotnya sama, memiliki threshold yang sama. Lalu buat fungsi logika n dan OR. Inputnya X1 dan X2 dan Y sama dengan 1 jika dan hanya jika inputan sama dengan 1. Bisa dilihat seperti tabel di samping. Kemudian ini jawaban dari problem N. Nah, ini 1 jika net lebih dari sama dengan 2. Lalu 0 jika net kurang dari 2. Seperti ini. Netnya kurang dari 2 maka 0 dan seterusnya. Lalu untuk OR,
1 jika net lebih dari sama dengan 1, lalu 0 jika net kurang dari 1. Nah, bisa dilihat netnya 1 kali 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 2. Lebih dari 0, lebih dari 1, maka F netnya 1. Lalu ini netnya 0, maka F netnya 0 karena kurang dari 1. Kesimpulannya, JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Karakteristik dari ANN dilihat dari pola hubungan antar neuron. Metode penentuan bobot dari tiap koneksi dan fungsi aktivasinya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Perseptron pada jaringan saraf tiruan termasuk ke dalam salah satu bentuk jaringan saraf atau neural network yang sederhana. Soalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan single layer. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.